Chen Ping melihat api ekstrim gadis api itu, tiba-tiba membuka mulutnya, dan benar-benar menelan api ekstrim gadis api itu ke dalam perutnya. Kali ini, Yan Nu terkejut. Di saat yang sama, 3 orang lainnya juga terkejut. Mereka mengetahui metode Yan Nu, tapi mereka tidak menyangka Chen Ping mampu menelan api pamungkas gadis api itu. "Siapa kamu?" Yan Nu memandang Chen Ping dengan kaget dan bertanya. "Namaku Chen Ping." Chen Ping berkata dengan tenang. "Chen Ping." Gadis api sedikit mengernyit. "Aku tahu, dia adalah orang yang diberi penghargaan oleh Demon Sealing Alliance dengan pengorbanan 100 tahun. Hari ini kita kaya." 4 orang mengepung Chen Ping. "Wah, aku tidak menyangka kamu adalah Chen Ping itu. Dan kamu benar-benar bisa membiarkan aliansi penyegel iblis menawarkan hadiah selama 100 tahun. Itu menunjukkan bahwa kamu juga istimewa. Tetapi jika kamu bertemu kami berempat, kamu kurang beruntung. Jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini," kata lelaki tua itu dengan tongkat di tangannya. "Kamu ingin 4 orang berurusan denganku bersama?" Chen Ping tersenyum ringan dan berkata, "Ya, kami hanya ingin menindas beberapa orang dengan lebih banyak. Selama kami menangkapmu, kami berempat bisa langsung mengasingkan diri." Pemuda yang memegang kipas lipat berkata dengan penuh semangat. "Tidakkah kamu merasa malu menindas beberapa orang dengan menindas mereka?" Chen Ping bertanya dengan sengaja. "Memalukan, hahaha, kami 4 penangkap terkenal selalu menindas yang lebih kecil dengan lebih banyak orang, dan kami tidak pernah merasakan hal itu." "Memalukan." Petik 2. Jika kamu menyerah tanpa ampun, kami bisa membuat kematianmu lebih menyenangkan. Orang kuat itu tertawa keras. "Karena kamu sangat suka menindas minoritas, izinkan aku mencoba bagaimana rasanya menindas minoritas." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berkata kepada pesawat itu, "Semuanya, turun dan regangkan ototmu." Saat Chen Ping selesai berbicara, pintu pesawat perlahan terbuka. Luo Shouhai dan yang lainnya keluar dari pesawat. Lusinan orang mengepung 4 penangkap terkenal itu. Melihat pemandangan di depan mereka, ke-4 orang itu tercengang. Mereka tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak orang di pesawat itu, dan mereka semua berkumpul. "Kesalahpahaman? Menurutku ada kesalahpahaman." Setelah melihat ini, gadis api buru-buru mendekati Chen Ping, berharap menggunakan tubuhnya untuk menenangkan amarah Chen Ping. Melihat Yan Nu berpose di depan Chen Ping, Bai Qian sangat marah sehingga dia mengikuti Huo Feng dan berkumpul. Mereka berdua beraksi bersama, menangkap gadis api itu dan kabur. "Sialan, pelacur, kamu berani merayu laki-laki kami, kamu lelah hidup." Bai Qian dan Huo Feng berusaha sekuat tenaga dan memukuli gadis api itu sampai hidungnya memar dan wajahnya bengkak. "Sama, Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan dengan 3 orang sisanya?" Luo Shouhai bertanya. "Bersihkan. Jika kamu berani memblokir pesawat kami, kamu harus diberi pelajaran," kata Chen Ping. Setelah Chen Ping berbicara, Luo Shouhai dan yang lainnya bergegas maju. Ketika pesawat itu perlahan lepas landas dan perlahan menjauh, ke-4 penangkap terkenal itu tergeletak di tanah. Masing-masing dari mereka terluka parah. "Saya khawatir mereka tidak akan pernah bisa memblokir jalan dan merampoknya lagi selama sisa hidup mereka." Pesawat itu terus terbang ke depan, dan semua orang berbicara dan tertawa di dalam pesawat itu. Ji Yun sedang mengemudikan pesawat itu, terus-menerus memperbaiki arahnya. Namun saat malam menjelang, beberapa sosok tiba-tiba muncul di depan pesawat. Ji Yun segera menghentikan pesawat itu dan berkata dengan sedikit tertekan, "Pesawat ini benar-benar menarik perhatian, mengapa kamu selalu menghadapi bahaya?" Semua orang melihat ke depan dan melihat 7 orang berbaris di depan pesawat itu. Orang-orang ini semua mengenakan kostum pavilion Wantong, dan salah satu dari mereka berteriak ke pesawat itu, "Siapa kamu? Mengapa kamu menerbangkan pesawat itu di wilayahku di pavilion Wantong? Apakah kamu lelah hidup? Batas tanah ini adalah semua kapal udara pavilion Wantong.
Ketika dia mendengar bahwa itu adalah orang-orang dari Wantong Pavilion, Chen Ping tidak khawatir, tetapi membuka pintu dan terbang keluar. Ketika dia datang kepada orang-orang Wantong Pavilion, Chen Ping berkata dengan sopan, "Setiap teman, saya adalah teman Penatua Xia, Anda, dan cucu Anda, kami juga sangat akrab. Udara ini bersifat pribadi dan belum dioperasikan. Saya juga teman-teman saya duduk di atasnya. Kami ingin pergi ke selatan untuk melakukan segalanya. Saya harap itu bisa lebih nyaman. Anda mengatakan itu adalah Penatua Xia, itu adalah teman, bukti seperti apa yang Anda miliki." Chen Ping buru-buru mengeluarkan tanda Penatua Xia, melihat surat Penatua Xia, dan mendarat di kota. Hanya saja kapal udara baru saja mendarat dan dikelilingi oleh orang-orang. Mengepung pesawat ini dan lihat siapa itu. Seseorang minum dengan keras. Ini mengejutkan semua orang di pesawat. Ketika Chen Ping mendengar suara ini, dia tertawa dan berkata, "Jangan takut, ini juga orang dari Wantong Pavilion, pemilik pavilion Wantong di selatan." Tampaknya pavilion Wantong ini sangat prihatin tentang meraih bisnis. Ini memang didedikasikan untuk berbisnis. Chen Ping memimpin dalam berjalan menuju kapal udara, dan kemudian menatap Tuhan Lord Qiange. "Jangan gugup, ini adalah kapal udara saya sendiri, karena kali ini ada banyak orang yang mengambilnya, jadi saya akan melakukannya mengendarai pesawat." Petik 2. Melihat bahwa itu adalah Chen Ping, pemilik Qiange hanya memiliki wajah kemarahan yang berkurang banyak. "Ternyata Tuan Chen, mengapa kamu membawa begitu banyak teman ke selatan sepanjang waktu? Tidak ada tempat yang menyenangkan di selatan semua kota." Master Qiange bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Ping tersenyum tipis dan tidak menjawab, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, dan dia tidak ingin keluargamu tahu bahwa dia telah memanggil begitu banyak orang. Melihat Chen Ping tersenyum, Master Pavilion Qian berkata, "Apakah Anda membawa seseorang untuk menangani keluargamu?" Banyak orang datang ke kota Nanjing dalam 2 hari terakhir. Untuk kota kecil terpencil, begitu banyak orang tiba-tiba berdatangan. Saya pikir mereka semua dibawa oleh Tuan Chen, bukan? Pavilion Master Qian berkata. Chen Ping hanya bisa mengakui dan mengangguk, "Tidak mungkin. Keluargamu terlalu kuat dan memiliki banyak orang. Saya mendengar bahwa keluargamu telah mengumpulkan orang-orang dari seluruh negeri. Untuk menghadapi istana Guanghan, saya hanya bisa berpikir panggil lebih banyak orang. Saya benar-benar tidak menyangka Tuan Chen memiliki kekuatan seperti itu dan memanggil begitu banyak orang. Mereka pasti orang-orang dari beberapa keluarga sekte. Ada manusia, binatang buas, dan iblis." Wajah Tuan Chen sangat ramah terhadap ketiga klan. "Teman-temanku hanya membantuku, tapi Pavilion Master Qian yang memimpin tim ke sini secara langsung pada jam selarut ini didedikasikan untuk pekerjaannya." Chen Ping berkata sambil tersenyum. "Hei, jika saya mencari posisi saya, siapa yang menjadikan saya penguasa pavilion ini, maka tidak ada kapal udara selain pavilion Wantong yang dapat muncul di kota Nanjing. Tapi pesawat Tuan Chen cukup canggih, bahkan lebih kuat dari pesawat pavilion Wantong kami." Pavilion Master Qian melihat pesawat Chen Ping dan berkata, "Sejujurnya, saya punya teman yang juga berkecimpung di bidang kapal udara, tapi mereka berada di Northern Territory, dan tidak tertarik untuk mengikuti Pavilion Wantong." Kata Chen Ping. Tidak heran, Pavilion Master Qian mengangguk. Setelah mengobrol beberapa patah kata, Master Pavilion Qian membawa orang-orang pergi, dan Chen Ping juga mengajak semua orang untuk beristirahat. Chen Ping berencana menunggu hingga besok pagi untuk mengumpulkan semua orang dan pergi ke Istana Guanghan bersama. Berbagai formasi di Istana Guanghan perlu diatur terlebih dahulu, dan pada saat yang sama menetapkan tugas pertahanan. Istana Guanghan. Setelah Chen Ping pergi, pemilik istana terjaga hampir sepanjang malam. Tidak ada yang tahu kapan balas dendam keluargamu akan datang, dan pemilik istana mengkhawatirkan hal itu. Meskipun dia terus mengatakan bahwa dia tidak takut akan balas dendam dari keluargamu,
dia masih khawatir di dalam hatinya. Penguasa istana yang telah mencapai alam Mahayana tidak takut dengan keluargamu. Paling buruk, dia akan melarikan diri dengan mudah. Tapi istana Guanghan, yang telah saya dukung dengan susah payah, mungkin akan menderita. Kekuatan murid-murid di istana Guanghan ini pada awalnya tidak tinggi, dan mereka juga kehilangan begitu banyak orang suci dan murid luar selama perjalanan ke daerah kutub. Sekarang, selain dari penguasa istana itu sendiri, kekuatan istana Guanghan mungkin bahkan bukan kekuatan sekte kelas 2. Jika keluargamu datang untuk membalas dendam, bagaimana mereka bisa menolak? Kepala istana Guanghan memandang keluar jendela, matanya penuh kekhawatiran. Apakah Tuhan harus menghancurkan istana Guanghan kita? Tidak bisakah kita membiarkan istana Guanghan berkembang kembali? Kepala istana Guanghan bergumam pada dirinya sendiri. Tuan istana, kamu belum istirahat. Saat ini, Binglu masuk dan berkata, apakah semuanya sudah diatur? Tanya penguasa istana. Tata letaknya sudah selesai, dan beberapa formasi sihir lagi telah dipasang di pintu depan. Sekarang istana Guanghan kita seperti ember besi, dan tidak ada yang bisa masuk. Binglu berkata dengan sangat percaya diri. Tetapi kepala istana Guanghan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, karena hanya dia yang tahu bahwa formasi ini akan rentan terhadap keluargamu. Pergi dan istirahatlah. Beritahu semua murid untuk memanfaatkan waktu berlatih. Mungkin tidak lama lagi akan ada pertempuran sengit, kata kepala istana Guanghan. Oke, Binglu mengangguk. Meskipun Binglu tidak tahu seperti apa pertempuran sengit ini, dia merasakan perasaan tertekan karena mendekatnya bahaya dari tuan istana. Pada saat yang sama, di keluargamu, lampunya juga menyala terang. Kepala keluargamu belum meninggalkan pengasingan, dan semuanya diurus oleh kepala pengurus keluargamu. Mu Kui sudah mati. Istana Guanghan. Setelah Chen Ping pergi, pemilik istana terjaga hampir sepanjang malam. Tidak ada yang tahu kapan balas dendam keluargamu akan datang, dan pemilik istana mengkhawatirkan hal itu. Meskipun dia terus mengatakan bahwa dia tidak takut akan balas dendam dari keluargamu, dia masih khawatir di dalam hatinya. Penguasa istana yang telah mencapai alam Mahayana tidak takut dengan keluargamu. Paling buruk, dia akan melarikan diri dengan mudah. Tapi istana Guanghan, yang telah saya dukung dengan susah payah, mungkin akan menderita. Kekuatan murid-murid di istana Guanghan ini pada awalnya tidak tinggi, dan mereka juga kehilangan begitu banyak orang suci dan murid luar selama perjalanan ke daerah kutub. Sekarang, selain dari penguasa istana itu sendiri, kekuatan istana Guanghan mungkin bahkan bukan kekuatan sekte kelas 2. Jika keluargamu datang untuk membalas dendam, bagaimana mereka bisa menolak? Kepala istana Guanghan memandang keluar jendela, matanya penuh kekhawatiran. Apakah Tuhan harus menghancurkan istana Guanghan kita? Tidak bisakah kita membiarkan istana Guanghan berkembang kembali? Kepala istana Guanghan bergumam pada dirinya sendiri. Tuan istana, kamu belum istirahat. Saat ini, Binglu masuk dan berkata, apakah semuanya sudah diatur? Tanya penguasa istana. Tata letaknya sudah selesai, dan beberapa formasi sihir lagi telah dipasang di pintu depan. Sekarang istana Guanghan kita seperti ember besi, dan tidak ada yang bisa masuk. Binglu berkata dengan sangat percaya diri. Tetapi kepala istana Guanghan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, karena hanya dia yang tahu bahwa formasi ini akan rentan terhadap keluargamu. Pergi dan istirahatlah. Beritahu semua murid untuk memanfaatkan waktu berlatih. Mungkin tidak lama lagi akan ada pertempuran sengit, kata kepala istana Guanghan. Oke, Binglu mengangguk. Meskipun Binglu tidak tahu seperti apa pertempuran sengit ini, dia merasakan perasaan tertekan karena mendekatnya bahaya dari tuan istana. Pada saat yang sama, di keluargamu, lampunya juga menyala terang. Kepala keluargamu belum meninggalkan pengasingan, dan semuanya diurus oleh kepala pengurus keluargamu. Mu Kui sudah mati.